warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sobat cerdas. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Selamat berjumpa kembali dalam program video pembelajaran prakarya. Aspek kali ini adalah aspek kerajinan untuk kelas 8 pertemuan pertama dengan materi produk kerajinan dari bahan kerang, keramik, kaca, dan botol plastik. Agar ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat, sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Indonesia memiliki kekayaan yang berlimpah. Kekayaan ini menghasilkan bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Kerajinan di Indonesia telah dikenal luas di mancanegara dengan bentuk yang beraneka ragam, kreatif, inovatif, dan selalu mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara eksportir kerajinan yang dibuat dengan proses yang lebih mengandalkan keterampilan tangan dan bukan mesin. Oleh sebab itu, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang telah dilimpahkan kepada tanah air kita, dan kita mengapresiasikan dengan cara mengeksplorasi keunikan dan keindahan karya kerajinan Indonesia. Perhatikan pada gambar, terdapat hasil alam yang diperoleh dari tanah air Indonesia yang berupa kerang. Dan juga masih banyak hasil alam maupun buatan yang dapat dibuat menjadi aneka ragam produk kerajinan. Di antara produk kerajinan yang terbuat dari bahan kerang adalah dapat dibuat berbagai macam bentuk barang yang memiliki fungsi penghias, benda pakai, maupun sebagai benda informasi yang dapat memiliki nilai jual sekaligus sebagai wisata bagi masyarakat sekitarnya atau sebagai muatan lokal wilayah setempat. Tetapi jika bukan berasal dari wilayah pantai, kerang dapat diperoleh dari rumah makan seafood di mana kulit kerang dijadikan sebagai bahan buangan atau tidak terpakai. Dan terdapat juga benda kerajinan yang menggunakan bahan yang tidak terpakai, yaitu pecahan keramik dari sisa pembangunan yang rusak atau yang dibongkar, berupa keramik yang dapat diolah menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai seni berbentuk mozaik dan daya jual yang cukup bagus. Produk kerajinan berikutnya adalah berupa benda penghias ruangan dengan bahan yang tidak terpakai, yaitu botol kaca yang diolah menjadi lampu hias. Di sisi lainnya adalah terbuat dari botol plastik yang dibuat menjadi berbagai macam boneka khas Betawi yang dinamakan dengan, ya benar sobat cerdas, yaitu ondel-ondel. Apakah yang dimaksud dengan bahan kerajinan dari kerang, keramik, kaca, atau botol plastik? Kerajinan bahan kerang adalah kerajinan yang terbuat dari bagian luar tubuh kerang yang keras. Kerang disebut juga dengan moluska. Sedangkan kerajinan bahan kaca adalah kerajinan yang terbuat dari material padat yang bening dan transparan. Selanjutnya adalah yang dimaksud dengan kerajinan bahan keramik adalah hasil karya seni yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Umumnya yang digunakan sebagai bahan kerajinan adalah sisa dari keramik untuk lantai atau ubin, di mana banyak yang menggunakannya dan biasanya sering pecah ketika proses pembangunan lantai. Berikutnya adalah yang dimaksud dengan kerajinan bahan botol plastik adalah kerajinan yang terbuat dari botol terbuat dari polimerisasi plastik dan limbahnya tidak bisa diuraikan secara cepat. Jadi biasanya dapat didaur ulang.
Nah, sekarang adalah jenis dan karakteristik dari bahan-bahan tersebut. Pertama adalah kerang. Ciri-ciri kerang adalah memiliki tekstur yang cukup keras. Kemudian terdiri atas cangkok dan katup. Antara cangkok dan katup memiliki simetris dengan sisi yang sama. Selanjutnya adalah tahan terhadap korosi atau pengikisan. Dan yang D, cangkang betina ternyata lebih lebar, tebal, dan lebih keras dibandingkan dengan yang jantan. Dan berikutnya yang E adalah cangkang jantan lebih mengkilap dan lebih bersih. Berikutnya adalah jenis-jenis kerang yang digunakan cangkangnya sebagai bahan kerajinan, yaitu cangkang berasal dari kerang darah. Berikutnya adalah kerang hijau, kerang lokan, dan kerang tiram. Nah, contoh ini adalah jenis cangkang kerang yang belum dibersihkan. Tetapi jika sudah dibersihkan akan terlihat lebih menarik untuk dijadikan sebagai bahan kerajinan. Dan ada beberapa lagi jenis cangkang kerang yang dapat digunakan dalam pembuatan produk kerajinan. Dan berikutnya adalah karakteristik keramik. Di antaranya adalah pertama, keras dan kuat, namun akan rapuh secara tiba-tiba tergantung dari porositas atau pori-pori yang terdapat pada kekuatan dari keramik. Kemudian yang B adalah tahan terhadap suhu tinggi, tersusun dari mineral kalsium. Dan selanjutnya adalah jenis dan karakteristik dari kaca. Pertama adalah tekstur cukup kuat. B, bersifat transparan atau tembus pandang, sulit untuk dibentuk kecuali jika dipanaskan dengan suhu yang tinggi. Dan D, mudah pecah ketika jatuh. Dan E, tidak mampu menghantarkan panas. Jenis dan karakteristik berikutnya adalah botol plastik, yaitu disebut dengan istilah PETA, polyethylene terephthalate, atau disebut dengan kode 1. B, bersifat transparan atau tembus pandang. Dan C, mudah rusak. D, mudah terbakar, dapat didaur ulang menjadi barang-barang yang bisa lebih bagus lagi. Kemudian contoh kerajinan dari kerang diantaranya adalah pertama, bisa dibuat menjadi bingkai foto. Kemudian kedua, tempat tisu dari kerang. Ketiga, rangkaian bunga dari kerang. Keempat adalah penutup lampu atau bisa juga digunakan sebagai tirai. Dan kelima adalah lampu hias. Contoh kerajinan dari bahan keramik diantaranya adalah bentuk mozaik dari keramik yang dibuat menjadi tempat bunga atau tanaman. Kemudian kedua adalah tempat tisu. Ketiga adalah hiasan dinding berbentuk vas bunga dengan bunganya. Dan keempat adalah penutup lampu hias. Nah, berikutnya contoh kerajinan dari bahan kaca. Di antaranya adalah lampu kaca yang digantung. Kemudian kedua adalah hiasan yang dibuat ragam hias berbagai macam gambar. Kemudian selanjutnya adalah tempat tisu. Keempat adalah bentuk miniatur masjid di mana terbuat dari potongan kaca yang bening. Menarik sekali, bukan? Dan berikutnya adalah contoh kerajinan dari botol plastik. Di antaranya adalah bentuk boneka penguin. Kemudian kedua adalah ondel-ondel dari botol plastik kemasan. Ketiga adalah miniatur tanaman yang terbuat dari botol plastik minuman yang berwarna hijau. Sedangkan selanjutnya adalah contoh helikopter yang terbuat dari botol plastik berwarna hijau. Nah, berikutnya adalah berbagai macam teknik kerajinan dalam pembuatan produk kerajinan yang terbuat dari kerang, keramik, kaca, dan botol plastik. Di antaranya pertama adalah
Ya, teknik menempel bisa dilakukan pada bahan keramik, kerang, kaca, dan botol plastik. Dan kedua adalah melebur, di mana dapat melebur kaca dengan suhu yang cukup tinggi sehingga dapat dibuat menjadi produk kerajinan. Dan berikutnya adalah ketiga, teknik memotong. Di sini adalah teknik memotong yang dilakukan pada botol yang bisa dipotong menjadi 2 atau 3 bagian dengan bentuk yang sangat baik. Dan keempat juga adalah teknik memotong, yaitu untuk memotong keramik dengan menggunakan alat pemotong keramik. Dan kelima adalah memoles. Memoles yang dilakukan pada kerang yang sudah dibersihkan agar menjadi mengkilat atau lebih berwarna. Dan keenam adalah mengukir yang dilakukan pada kerang. Di sini diperlukan ketelitian dan keterampilan yang sangat baik. Dan ketujuh adalah teknik menghancurkan yang dilakukan pada kaca sehingga kaca menjadi hancur dan dapat dibuat menjadi produk kerajinan yang sesuai. Dan terakhir adalah teknik melelehkan dengan menggunakan alat seperti oven yang digunakan untuk melelehkan kaca atau plastik. Nah, materi pada pertemuan pertama cukup sampai di sini mengenai identifikasi bahan kerajinan yang terbuat dari kerang, keramik, kaca, dan botol plastik, di mana bahan-bahan tersebut ternyata sebagian besar berasal dari bahan daur ulang atau bahan yang sudah tidak terpakai sehingga digunakan menjadi suatu produk yang memiliki nilai estetika, nilai ekonomi yang sangat baik. Nah, untuk refleksi agar mengingat kembali apa yang sudah kalian dapatkan pada hari ini, maka kalian dapat mengerjakan tugas. Pertama adalah sebutkan 4 kerajinan kerang, keramik, kaca, dan botol plastik yang berada di sekitar kalian, masing-masing 1. Kedua, identifikasi masing-masing produk kerajinan yang sudah kalian temukan dengan menyebutkan A. Bentuk kerajinannya seperti apa, B. Warna, C. Sifat bahannya, dan D. Teknik pembuatannya. Cukup sampai di sini tugasnya, tidak perlu banyak-banyak, tetapi meliputi keseluruhan dari materi. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga apa yang kalian dapatkan dapat bermanfaat bagi diri kalian dan bagi orang lain. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap stay at home. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.